Lalu pemirsa, apa sebenarnya yang terjadi di balik anjloknya harga telur ayam? Bergabung bersama kami Pak Musbar Mesdi, Ketua Umum Asosiasi Peternak Layar atau Ayam Boiler Nasional. Selamat siang, Pak Musbar. Selamat siang, Pak. Pak Musbar, kalau kita lihat informasinya, ini turunnya harga di beberapa daerah, harga telur ini bervariasi. Ada yang 21.000 untuk di ibu kota, tapi kalau di beberapa daerah tadi ada yang sampai 18.000, Pak Musbar. Sebenarnya harga dari tingkat peternak ini berapa, Pak? Ya, jadi selama ini masyarakat kita kan hanya melihat dari harga yang mereka terima ya sebagai end user ya. Tapi kalau di tingkat peternak, sejak di tingkat peternak itu harga di kisaran antara 14.000, 15.000 di sentra-sentra peternak di Jawa Timur. Ya, nah kalau kita melihat sekarang, kenapa harga anjlok? Apakah serapannya turun, apa oversupply? Nah, permasalahan utamanya adalah serapan telur dari 12 provinsi yang 12 provinsi yang merupakan sentra produksi ayam petelur itu 55 sampai 60, antara 50 sampai 60% itu diserap oleh DKI Jakarta dan Bandung. Ya, itu pasar utama mereka. Nah, sisanya itu diserap di provinsi masing-masing atau dijual antar pulau. Nah, pada kondisi PPKM level 3 dan 4 ini ya, kan banyak hotel yang tingkat huniannya juga turun, pusat rekreasi juga boleh dikatakan ditutup. Terus juga PPKM 3 dan 4 ini membuat himpunan restoran dan kafe yang ada di mal-mal juga pada belum bisa optimal ya, dan pengunjungnya juga turun. Nah, ini adalah salah satu penyebabnya sehingga telur-telur yang dihasilkan satu hari itu sekitar 11 ribuan ton per hari ya. Itu hanya terserap di sektor rumah tangga saja dan industri makanan tingkat rumah tangga. Yang sekarang lagi lagi trennya ada agak peningkatan. Hanya di situ serapannya hanya sekitar 50-an% aja. Ini yang menyebabkan harga telur kita turun parah sehingga stok tingkat peternak tinggi, Pak. Baik. Berarti oversupply yang menyebabkan tingkat konsumsi khususnya di partai-partai besar seperti di perhotelan ini tidak terjadi seperti biasanya ya. Sejak kapan oversupply ini terjadi sebenarnya, Pak? Jadi sejak varian Delta ini muncul ya, gitu loh. Sebelum-sebelumnya terkoreksinya nggak demikian banyak ya, tapi sejak PPKM 3 dan 4 diterapkan secara ketat ya. Kalau yang dulu kan namanya PSBB, kita masih bisa bernafas, Pak, gitu loh. Tapi dengan adanya PPKM 3, level 3 dan 4 ini membuat semua harapan kita berantakan. Oke, baik. Nah, Tapi Pak Musbar, tapi sekarang ini yang dari level 4 kita sudah menuju ke level 3, sebenarnya ada beberapa pelanggaran di beberapa daerah. Apakah kalau pantauan Anda ini belum terjadi kembali normalnya harga telur? serapannya juga selain itu kan seperti saya katakan tadi, kita masih pada saat PPKM 3 dan 4 ini masih mengandalkan kepada konsumsi rumah tangga dan industri makanan online ya, gitu loh. Ini yang utama sekali. Nah, ini yang di luar itu kayak industri biskuit, roti dan segala macam juga turun ya, serapannya nggak seperti biasanya gitu loh. Oke, berarti masih turun ya Yang untuk. kedua adalah penurunan tingkat konsumsi ini adalah karena income per kapita kita kan terkoreksi dengan tidak adanya kegiatan aktivitas ekonomi. Oke. Ya, itu Pak. Oke, tingkat ekonomi juga yang terus menurun. Tapi Pak Musbar, menurut Anda apa yang harus dilakukan untuk mengembalikan harga telur yang kembali normal, Pak? Yang jelas pada saat sekarang Pak, yang telah dilakukan oleh peternak-peternak kami adalah mereka afkir ayamnya. Kenapa mereka afkir ayam? Karena jatuhnya harga telur sejak PPKM 3 dan 4 ini diberlakukan, mereka sudah tidak kuat lagi jual pakan. Karena dalam 1 kilo telur itu mereka rugian Rp5.000 per kilo, Pak. Ya. Sedangkan harga pakannya sekarang udah 6.500.
Nah, kalau tekor terus ya dengan harga pakan 6.500, jatuh biaya produksinya itu udah 22.000. Ya 22.000 biaya harga apa biaya produksi 1 kilo telur. Nah, karena harganya ini sekarang ada di level 15 sampai 17.000, tekor kan Pak. Akhirnya apa? Karena apa? Pakannya nggak bisa dibeli, akhirnya mereka afkir ayam. Itu yang pertama dilakukan, yang paling sederhana. Baik, Ayam yang belum terjual sama mereka kasih makan sayur-sayuran. Jadi kita sekarang piara ayam makanannya vegan Pak, baik, vegetarian. baik. Faktor pakan yang juga harganya tinggi juga sangat berpengaruh. Kita harapkan harga kembali normal. Pak Musbar, terima kasih untuk informasinya bersama kami. Selamat siang, Pak Musbar.